Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, berjumpa lagi dengan kami Prasmada Posket Pramuka punya cerita. Baik para kawan-kawan semuanya, para anggota Pramuka yang ada di Indonesia umumnya ya, dan khususnya yang ada di Kuartir Cabang Bangka Selatan. Malam hari ini kita berjumpa lagi di podcast Prasmada dan di sini sudah hadir narasumber kita, ada Kak Samsul, ada Kak Kusdiana. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang program yang sudah dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka SMA 2 Tobali. Kebetulan juga beberapa program kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti PBG sampai ke PBS. Nah, malam hari ini sengaja kami mengundang ketua pelaksana dari kegiatan PBG sampai ke PBS, di mana di sini sudah ada Kak Kusdiana selaku ketua pelaksana Perkemahan Bakti Penggalang atau BBG yang dilaksanakan pada tahun 2010 Kak ya, Kak Kus ya. Iya, benar. Dan sudah hadir juga Kak Samsul selaku ketua pelaksana Perkemahan Bintang Selatan 2 dan 3. Iya. Dan kebetulan untuk ketua pelaksana PBS 1 Kak Dodi belum bisa hadir karena masih ada kegiatan, sehingga yang bisa hadir hanya Kak Kusdiana dan Kak Samsul selaku ketua pelaksana dalam kegiatan event besar yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka SMA Negeri 2 Tobali. Baik, kawan-kawan semuanya, ini kita kegiatan nyantai ya. Santai, ngobrol, kita bercerita atau bernostalgia tentang kegiatan kepramukaan yang sudah kita laksanakan, terutama program SMA Negeri 2 Tobali yang memang sudah melaksanakan beberapa kegiatan program perkemahan besar ya, di mana dulu yang pertama kali merintis event besar atau perkemahan besar itu rombongan Kak Kusdiana ya. Iya, benar. Nama perkemahannya Perkemahan Bakti Penggalang. Perkemahan Bakti Penggalang. Nah, kebetulan Kak Kusdiana selaku ketua pelaksana, saya ingin nanya-nanya nih tentang persiapan PBG, terus bagaimana sistem pengelolaan kegiatannya sehingga kegiatan tersebut, program tersebut itu bisa berjalan sampai saat ini. Jadi gimana Kak persiapan PBG dari awal sampai selesai kegiatannya Kak? Oke, baiklah. Terima kasih sudah diundang ke sini. Kalau untuk secara pasti mungkin tidak bisa dijabarkan satu persatu, tapi intinya dulu pertama kali melakukan kegiatan itu tujuannya ingin menyelenggarakan kegiatan daripada gugus depan SMA Negeri 2 Tobali untuk mengundang pramuka penggalang ya, dan khususnya di Bangka Selatan, jadi supaya ada silaturahmi, terus ya utamanya silaturahmi tersebut supaya ada kegiatan gitu kegiatan kan? Karena dulu untuk kegiatan penggalang itu cukup kurang seperti itu. Jadi dari Pramuka SMA 2 Tobali ini punya inisiatif gitu kan, ya, benar, untuk mengadakan kegiatan yang intinya menguji pengetahuan mereka selama mereka belajar di Gudep ya. Nah, ya, jadi jangan sampai ada kebosanan gitu kan. Ya. Jadi tiap kami dulu kan gugus depan SMA Negeri 2 ini selalu menyebar pelatih-pelatih pramuka. Jadi di situ setiap pelatih itu memiliki usul gimana caranya supaya ada kegiatan menyatukan, bukannya kita untuk bersaing gitu seperti itu, tapi memunculkan kegiatan tersebut supaya peserta didik itu ada semangat motivasi. Jadi antara kami dulu umumnya SD sama SMP, jadi SD ini ingin istilahnya mengikuti suatu kegiatan yang mana
belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya di bidang pramukaan, terutama masalah lomba-lomba ya. Nah, lomba-lomba seperti itu. Jadi disitulah tercetuslah inisiatif untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dulu itu belum ada kepikiran mau buat PBG seperti Ya. itu. Jadi kami eh, merencanakan kegiatan tersebut itu lama sekali. Cuman memang kegiatan tersebut kami tidak menargetkan untuk meriah atau apapun. Yang penting kegiatan tersebut terlaksana. Seperti itu. Itu ada nggak kendala dalam persiapan pelaksanaan, karena itu kan pertama kali ya kan? Iya. Pertama kali kegiatan atau event besar yang diadakan oleh SMA 2 Tobadi. Ada nggak kendala-kendala yang dihadapi? Kalau kendala sih jelas banyak sekali kendala yang kami hadapi. Yang pertama masalah dana. Nah, dana di mana-mana masalah pertama ya pasti masalah dana. Masalah dana, karena menyangkut masalah dana nih. Mungkin kan baru pertama kali kegiatan. Bagaimana cara mengumpulkan dananya, Kak? Memang kami dulu itu terkendala sekali masalah dana, tapi pikiran kami itu bukan dana yang dipermasalahkan. Yang penting kegiatan terlaksana. Oh. Iya, yang penting kegiatan terlaksana, kami sebar proposal dan lain sebagainya, entah dapat atau enggak. Bahkan kami sampai 3 kali ganti ketua pada saat itu. Pada satu kegiatan, iya, ganti 3 kali ketua. Itu alasannya? Ya alasannya mungkin karena di situ kan pertama waktu kita harus tersurah ke situ terus. Iya. Apapun yang dilaksanakan mulai dari membuat proposal dan lain sebagainya itu harus memang konsisten. Jadi mungkin terkendala waktu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah kegiatan ini hampir 50%, pergantian lagi ketua. Nah, terus kemudian dilaksanakan terus. Jadi selama pergantian ketua itu kami tidak berhenti. Jadi kegiatan itu perencanaan itu terus dilaksanakan. Ya. Sampai pertama 20%, 30%, 50%. Itu sudah sampai 3 kali ganti ketua. Alhamdulillah menyelesaikan sampai 100%. 100% sini bukan kami anggap kegiatan itu sudah siap 100%, ya. Tapi 100% sampai kegiatan itu terlaksana gitu. Jadi disitulah bukan beban, karena memang kegiatan itu kami sendiri beserta pelatih kami yang selalu memotivasi kan. Alhamdulillah kegiatan tersebut terlaksana. Walaupun memang tujuan kami bukan untuk meriah ataupun mendapatkan apresiasi dari yang lain. Yang penting kegiatan itu terlaksana terlebih dahulu. Alhamdulillah terlaksana. Jadi setelah itu berlanjut kembali sampai PBS dan lain sebagainya. Jadi waktu pelaksanaan PBG itu Kakak kan masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Nah, bagaimana nih cara ngatur untuk mempersiapkan PBG-nya dengan mengatur jadwal kegiatan belajar di sekolahnya itu seperti apa, teknik seperti apa yang Kakak lakukan? Kami ingin tahu nih. Iya, baik. Jadi memang sekarang pasti terkendala di situ kan? Ya. Nah, mungkin agak berbeda sih dulu dengan kami dengan sekarang kan. Mungkin waktu belajar di sekolah dulu sama sekarang berbeda. Ya. Jadi kegiatan kami di sekolah itu paling pulang jam 1 atau jam 2 kan. Nah, sudah pulang terus kami merencanakan itu, mempersiapkan segala macam. Kalau sekarang mungkin bebannya beda lagi ya. Cuman yang saya paparkan ini ketika kami dulu itu hanya pulang sampai jam 2, kemudian apa yang kami butuhkan kami laksanakan, kerjakan. Jadi setiap hari melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, jadi dari mulai persiapan Kakak harus
mengatur jadwal belajar dengan persiapan pelaksanaan itu kan butuh waktu yang lama, ya kan, butuh waktu yang lama. Kira-kira persiapan itu berapa bulan Kak sampai pelaksanaannya? Kalau untuk persiapan mungkin hampir setahunan, Setahun ya. bahkan dari saya sendiri masih sekolah sampai sudah lulus baru bisa terlaksana. Kak Samsul, ada yang mau ditanyakan nggak? Kita ngobrol santai nih, kita ngobrol santai. Jadi nggak apa-apa, saling bertukar pertanyaan. Karena beliau kan ketua PBG, Kak Samsul ketua PBS, itu kan beda generasi, mungkin beda cara pengelolaannya, ya kan? Kalau di PBG kemarin kebetulan saya sendiri sebagai panitianya. Jadi kalau dibilang kegiatan itu mudah, itu nggak mudah. Karena perjuangan dari nol, dari awal kegiatan itu sangat berat bebannya, mulai dari penggalangan dana, persiapan buper, semuanya banyak resikonya yang emang butuh perjuangan, sehingga termotivasilah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya PBS 1 sampai ke PBS 4 ini. Jadi awal mula PBG ini sebenarnya kegiatan yang merujuk pada awal-awal kegiatan penggalang itu boleh dikatakan kurang. Jadi kegiatan penggalang kurang, kami selaku pembina-pembina di gugus depan berinisiatif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan penggalang yang merangkul semua penggalang yang ada di Bangka Selatan, sekolah-sekolah yang ada Bangka Selatan, supaya ada kegiatan. Karena anak-anak atau adik-adik penggalang merasa jenuh hanya latihan di gugus depan aja. Itu aja. Jadi kalau tidak salah kegiatan PBG itu di Tranbaru ya. Iya, nah, sedangkan jarak nih dari SMA 2 ke Tranbaru itu kan cukup lumayan jauh, ya kan? Itu kayaknya kalau dikerjakan secara mandiri dari proses awal sampai akhir persiapan di lapangannya itu kan sulit ya. Kalau kita lihat sulit. Nah, itu bagaimana cara kakak mengatur supaya di lapangannya di sana bisa tepat waktu selesainya dengan kondisi jarak yang cukup lumayan jauh? Tanya ke sini atau ke sini? Terserah lah siapa yang mau jawab. Ini kan kita kan ngobrol santai sambil mengenang masa lalu program yang ada di SMA 2. Oke, jadi intinya kegiatan tersebut bukan saya sendiri sebagai ketua pelaksana, cuman berhubung saya sendiri berdiri di sini, duduk di sini, jadi ingin menjelaskan, ya benar, Kak Samsur juga sebagai anggota panitia yang kami sama-sama bekerja mulai dari awal. Terus terang awal kami terkendala masalah dana tersebut, bahkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu untuk bensin saja ya kami pribadi. Jadi kalau dulu kami punya motor 3 itu bisa ngangkut sampai 9 orang. Gimana tekniknya? Motor 3 bisa ngangkut langsung 9 orang tuh. Ya, berarti capek-capean gitu. Ya, sebenarnya itulah. Tapi tujuannya itu bukan hanya untuk menghemat, tapi memang motornya cuma punya segitu. Ya, jadi motor cuma segitu, tapi kayaknya yang kita lihat adalah semangatnya ya. Semangatnya. Jadi mereka tidak memandang ada kendaraan atau tidaknya, ya kan? Kalau kami memang tujuan utamanya itu untuk supaya kegiatan tersebut terlaksana. Ya. Entah mau gimana caranya, bahkan kami pernah nebas lapangan itu sampai nginep. Yang nginep di sana. Jadi Pak, kegiatan masih seminggu atau 2 minggu kami sudah buat tenda di sana. Jadi duluan kemahnya. Ada nggak hal-hal unik yang terjadi ketika
melakukan persiapan perkemahan tersebut? Banyak sekali hal-hal unik. Mungkin sudah banyak yang lupa, tapi ada beberapa hal yang mungkin menggelitik, terutama masalah pergantian ketua. Memang ketua itu harus berbobot. Jadi kebetulan yang terdahulu itu lebih kurus mungkin ya saya lebih berat. jadi diganti gitu. Jadi alhamdulillah jadi terlaksana melalui saya sendiri karena saya lebih berat. Itu sistem voting pemilihan atau mengajukan sendiri ini? Enggak, jadi kebetulan yang pertama mungkin voting, yang kedua pergantian itu yang kira-kira layak lah, yang aktif. Nah di situ yang kalau kata orang sini, orang Bangka, yang kawah. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua punya kesibukan yang lain, mungkin yang terakhir saya sendiri itu ya manut aja. Terpaksa. Jadi karena terpaksa tidak dipaksa. Sudah tidak ada lagi gitu kan. Berarti sudah nggak ada lagi yang bersedia jadi ketua. Iya. Terpaksa Kak Kusdiana. Benar sekali, karena pertama mungkin kalau kata orang Sunda itu balad. Anak buah gitu banyak masih. Mungkin yang kedua tinggal 50%, yang terakhir tinggal 3 orang. Jadi pilih salah satu, kebetulan saya sendiri. Ya, yang berbobot. Alhamdulillahnya pembinanya nggak ikut merajuk. tapi reaksi dari pembinanya itu gimana tentang persiapan kalian dari awal sampai akhir? Intinya pembina itu kayaknya yang paling bubuk belur lah. Bubuk belur ya. Bubuk belurnya dari mana? Biar kita lihat. Mungkin yang tampil itu mungkin pas kegiatan itu ketua pelaksana yang selalu tampil gitu kan. Ketua pelaksana. Bahkan Kak Sugio pernah kan ketua pelaksana? Ya. Pernah. Nah, ya, merasakan sendiri bagaimana jadi ketua pelaksana. Enak jadi ketua pelaksana. Tapi nggak tahu yang di belakang layar itu. Disitulah mungkin yang menderita. Tapi kita cuek aja kan. Ya, karena kita fokus ke kegiatan. Sedangkan yang di balik layar itulah yang berjuang mendukung dari belakang. Setelah PBG dilaksanakan, terus itu kan ada perubahan nama nih ke Perkemahan Bintang Selatan ya. PBS 1, PBS 2 sampai ke PBS 4. Nah, dari perubahan nama tersebut itu ada nggak melalui misalkan sesama anggota rapat dulu nih, kumpul dulu nih, kayaknya kemarin PBG kurang menarik nih, nama kegiatannya perlu dirubah, itu ada nggak? Jadi pasti ya, jadi gini, PBG itu kegiatannya hanya mencakup penggalang. Jadi ketika ada kegiatan selanjutnya, mungkin saya bukan ketua PBS selanjutnya kan, PBS 1, tapi mengerti lah maksudnya. Jadi karena PBG itu kegiatannya penggalang, jadi untuk memperluas, jadi ditambahlah untuk penegak. Jadi kalau PBG plus penegak jelek kan namanya. Jadi mungkin untuk umum jadilah PBS seperti itu. Jadi kalau PBS itu kan menyeluruh ya kan, ruang lingkupnya lebih besar lagi. Nanti kalau misalkan masih PBG ternyata pesertanya ada penegak. Penegakan nggak sesuai. Ataupun misal PBG plus penegak kan jelek. Jadi kalau disingkat jadi apa itu? Nggak bisa disingkat. Enggak gitu ya. Oke, setelah ditentukan PBS 1, PBS 2. Nah, kebetulan Kak Samsul selaku ketua pelaksana PBS 2 dan PBS 3, teknik apa Kak Samsul nih untuk melanjutkan program yang sudah berjalan dari PBG dirubah menjadi PBS, terus Kak Samsul dipilih menjadi ketua pelaksana dan harus mensukseskan yang tadinya hanya pesertanya penggalang, kali ini ditambah dengan penegak. Nah, itu bagaimana sistem teknik mengaturnya Kak Samsul? Kalau masalah teknik mudah sebenarnya, karena tinggal melanjutkan aja. Jadi PBG ini kan awal mula, jadi PBS ini tinggal melanjutkan aja. Kegiatan-kegiatan pun boleh dikatakan hampir sama kegiatannya, cuman sistem perlombanya aja yang agak berbeda sedikit teknis kegiatannya, dan pesertanya aja yang berbeda. Kalau di PBG itu cuman ada penggalang aja, kalau di PBS ada penegaknya, dan ruang lingkupnya pun lebih luas lagi, karena di PBS ini yang diundang bukan hanya di Bangka Selatan, tapi sampai ke Bangka Tengah kemarin juga sampai kita undang.
cuman mereka belum hadir. Mereka belum karena mungkin di sana ada kegiatan Ya, juga ya, sehingga karena mereka belum bisa ikut gabung. Setiap kegiatan kita itu berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kuartir ranting atau cabang di daerah masing-masing. Ya, karena memang kita ngambilnya di hari libur. Ya, di hari libur, habis itu di bulan Desember. Di bulan Desember kan memang biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan, bukan hanya di Bangka Selatan kan. Di Kuarcap lain juga mereka biasanya juga mengadakan kegiatan. Nah, selama PBS dilaksanakan ya, itu kan ada peserta nih. Untuk peserta yang terbanyak itu di PBS berapa? Bisa mencapai berapa orang? Di PBS 4 ya. PBS 4 ya? Iya. PBS 4 saya ketuanya. PBS 4 dan PBS 3 itu banyak pesertanya. Banyak. Iya. Karena ditambah tadi dari penegak. Oh ya, jadi secara tidak langsung dengan digantinya nama menjadi PBS itu akan membawa sisi positifnya buat tentu penegaknya juga ya, yang mungkin selama ini penegak hanya bisa mengikuti kegiatan event-event yang bisa dilaksanakan oleh daerah saja yang terbatas. Ya, jadi dengan program ini PBS ini membuka luas pengetahuan ya untuk para penegak yang ada di Kuartir Cabang Bangka Selatan ya umumnya. Nah, terus untuk PBS nih, PBS ke pertama dulu tahun berapa? Tahun 2012 ya? Ayo, ada yang sudah lama sekali karena PBG saja tahun 2010. Ini sudah 2023 ya. Berarti sudah 13 tahunan ya. 13 tahun. Sudah 13 tahunan. Nah, untuk Kak Kusdiana setelah selesai menanggung tanggung jawab menjadi ketua PBG, pas pelaksanaan PBS masih terlibat nggak? Kebetulan sekali kalau terlibat langsung mungkin tidak, tapi ada beberapa PBS mengikuti itu sebagai pembina atau pelatih di gugus depan yang membawa peserta ke situ. Jadi sekolah-sekolah yang kakak bina diikut sertakan menjadi pesertanya. Ya, benar sekali. Kakaknya ya ibaratnya jadi pembina pendampingnya. Pembina pendamping. Tapi kan kakak sebagai panitia juga. Ya, disitulah. Itu gimana ngaturnya? Cara ngaturnya. Jadi untuk kakak-kakak yang membina juga selaku panitia tentunya harus pintar-pintar mengatur waktu. Pertama, kita membawa anak didik itu tanggung jawab besar sekali ini. Jangan sampai peserta didik yang kita bawa itu terlantar. Ya. Istilahnya kalau kita bagi persentase mungkin 60-40. 60% untuk peserta didik kita, 40 untuk kegiatan. Kita juga sudah konsultasi dengan ketua pelaksana kegiatan seksi apa yang cocok untuk kita. Nah itu, jadi jangan sampai karena ambisi kita, wah saya cocok jadi kegiatan, tapi kita bawa peserta didik. Nah itu jangan di kegiatan kalau bisa, nanti anak-anaknya nggak makan. Karena kita nggak bisa ngontrol ya, karena sibuk dengan kegiatan. Dan juga belum ditanya ya, tapi udah jawab. Ya, nggak apa-apa. Nanti nanya balik juga nggak apa-apa. Dan juga untuk ini kan mau melaksanakan untuk PBS keberapa ya? Kelima. Ya. Artinya sudah 5 kali perjalanan. 6 kali. 6 kali sama PBG. PBS itu 5 kali, PBG sekali. Artinya sudah, kalau untuk melaksanakan artinya kita sudah matang. Iya. Kalaupun kita belum sempurna, tapi sukses kan? Iya. Karena orang sukses belum tentu sempurna. Sempurna belum tentu sukses. Jadi kalau bisa selaku andalan, kita sebut aja andalan lah. Senior. Tetua. Selaku andalan harusnya sudah bisa merancang kegiatan ini dilaksanakan per setahun sekali, per 2 tahun sekali, atau berapa tahun sekali. Bulan. Nah, jadi tanpa harus ayo kita laksanakan yuk kegiatan PBS. Nah, kapan nih kita bisa? Nah, kalau bisa sudah memang terancang. Jadi kita sudah bisa
terutama proposal, karena proposal itu nggak bisa seminggu 2 minggu Ya, kita betul. kasih langsung cair. Proses yang lama. Proses yang lama. Jadi kalau programnya sudah terlaksana ke depan akan terlaksana 2 tahun sekali, artinya 1 tahun awal itu sudah Ya, siap-siap. persiapan. Nah, Jadi itu. persiapan 1 tahun, nanti tahun keduanya baru Iya. pelaksanaannya. Itu untuk sebenarnya bukan usulan, tapi ya kita kan sama-sama, Ya. sama-sama andalan. Dan Ya. alhamdulillah PBS 5 ini tidak menggunakan proposal kayak. Kalau rencananya ya ya rencananya menggunakan ya. proposal. Menggunakan anggaran dari andalan-andalan tadi. Oh, jadi di PBS 5 ini kebetulan ketua pelaksana ya. Ya. Berarti Kak Samsun ini udah hat trick ya. Hat-trick. PBS kedua ketua pelaksana, PBS ketiga, sekarang PBS kelima. Artinya sudah matang sekali. Seharusnya usul dengan pembinanya, kasih penghargaan gitu kan. Sebenarnya kalau untuk jadi ketuplak Ya ketuplak. bahasa gaulnya, sebenarnya sudah tidak mau lagi. Karena masih banyak generasi penerus yang akan melanjutkan. Nggak mungkin andalan lagi yang di depan kan, senior lagi, buka ini lagi. Sebenarnya cukup di belakang layar aja. Cuman disinilah untuk memotivasi kakak-kakak penegak di gugus depan biar termotivasi lah. Kenapa kakak andalan atau kakak seniornya mau menyukseskan kegiatan ini? Karena untuk gugus depan itu sendiri. Sebenarnya kalau ikatan sekolah kami yang di sini ini nggak ada lagi ikatan sekolahnya. Cuman kenapa masih mau jadi terlibat langsung di kegiatan ini? Nah, itu harus dijadikan motivasi untuk kakak-kakak yang masih aktif di gugus depan. Nah, ini nih yang kayaknya menarik harus kita bahas nih. Kenapa? Karena ya sebagai alumni atau andalan mungkin yang sudah beberapa tahun lulus tetapi ternyata masih aktif nih bantu di gugus depan, apalagi untuk persiapan PBS. Nah, itu kan pasti ada trik nih atau ada ilmu yang diberikan oleh kakak pembinanya supaya ikatan keluarganya itu tetap terjalin walaupun sudah alumni, sudah lulus gitu kan. Jadi menurut Kak Samsul nih untuk persiapan PBS 5 ini, karena mengingat beberapa tahun yang lalu itu kan COVID, pramuka itu off hampir seluruh Indonesia ya. Nah, kita mau mulai PBS 5, sedangkan anggotanya baru aktif belajarnya ya, aktif latihannya. Nah, kebetulan kakak sebagai ketua pelaksana, bagaimana menyikapi adik-adiknya untuk bisa ikut andil, bisa diajak kerjasama untuk persiapan PBS ini? Ini nggak jauh dari pembina kita ya. Pembina ya? Ya, pembina kita yang boleh katakan luar biasa. Kenapa? Di umur yang nggak muda lagi, tapi beliau masih luar biasa aktifnya di gugus depan, merangkul semua adik-adik atau kakak-kakak penegak untuk tetap aktif. Jadi disinilah kami selaku didikan beliau termotivasi untuk tetap ikut andil untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Berarti tetap aktif gitu kan, karena kita melihat dari pembinanya, walaupun usianya sudah beranjak tua ya, tapi masih memberikan semangat untuk kita para alumni untuk tetap ikut andil. Memang senangnya di situ. Kesempatan gitu kan. Tapi kayaknya suatu saat perlu kita undang nih ya pembinanya. Jadi kita bisa ngobrol bernostalgia dengan pembina, dengan para alumni, bagaimana dulu perjuangan pertama kali mendirikan pramuka di Semada gitu kan. Benar. Kalau kakak dulu angkatan keberapa kak? Kakak Kusdiana? Kalau nggak salah angkatan keempat mungkin ya. Keempat ya. Kalau keempat berarti di bawah saya dong. Iya, saya kan angkatan ketiga. Berarti lebih tua ya. Kalau dikatakan lebih tua, enggak juga, karena masih ada yang lebih tua daripada saya. Kalau Kak Samsul, kalau saya angkatan 2 kali di bawahnya Kak Kusdiana. Berarti angkatan ke-6 ya? Ke-6. Angkatan ke-6.
Eh, Kalau dikalkulasikan berarti pembina kita usianya berapa sekarang? Kalau kita hitung-hitung, kayaknya kita ngitungnya nantilah setelah break dulu kita udah istirahat. Karena kalau ngitung usia pembina kayaknya lebih tua dari kita sih. Iya, yang pastinya. Yang pastinya lebih tua dari kita. Mungkin kita break sebentar sambil kayaknya belum ada minum ya. Iya. Sambil nunggu minum. Suruh minum minyak ini aja kayaknya. Oh iya Kak, ini ada sponsornya loh. VOC. Ya. Ini PCO, buatan PCO. Ini buatan dari anggota pramuka. Ini nanti bisa dipromosikan di PBS 5 nih Kak ya. Kayaknya ya. Oke, buat kawan-kawan semuanya, kita istirahat sejenak sambil ngobrol santai dan sampai bertemu di sesi selanjutnya.